Kali ini kita akan bahas tentang Hall effect sensor. Hall itu adalah nama orang yang menemukannya, maka namanya disebut dengan Hall effect sensor. Nah, yang dimaksud dengan Hall effect sensor ini seperti ini. Jadi cara kerjanya, ini ada sebuah plat konduktor, kemudian kita aliri arus. Ini baterai positif negatif, berarti arus mengalir dari positif ke negatif sini. Ini sebelum ada magnet ya, jadi sebelum ada magnet seperti ini. Ini masih lurus. Ini anggap aja ini belum ada magnetnya, ini masih lurus ini, kemudian sini. Jadi dari positif menuju ke plat ini lurus, tembus sini negatif karena ini adalah konduktor. Nah, seperti ini kalau kita ukur tegangannya, ini belum ada magnet, yang masih yang lurus itu berarti tegangannya 0 karena arah arus itu mengalir ke sana. Nah, ketika ini kita dekatkan magnet, anggap aja ini utara selatan, maka adanya garis-garis gaya magnet, kan magnet itu mengeluarkan garis gaya magnet dari utara ke selatan. Ketika kita dekatkan, maka garis-garis medan magnet itu menyebabkan arus itu berbelok ke sini. Nah, jadi kalau kita ukur tegangannya dari sini ke sini, maka arusnya akan mengalir ke sana. Jadi dia positif, ini negatif. Itu konsepnya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kok bisa terjadi ini berbelok ke sini ketika kita dekatkan magnet. Ketika kita jauhkan kan dia lurus, waktu nggak ada magnet dia lurus. Kalau ketika kita dekatkan dia berbelok ke sini arah arusnya. Nah, ini kita bahas kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ini platnya, dilihat dari sebelah sini, dari depan, maka akan wujudnya seperti ini. Ini sebelum ada magnet. Jadi ini platnya, kemudian ini adalah arah arusnya. Ini kan sebelum ada magnet dia lurus, berarti dia dari depan sini ke belakang sana. Maka ini saya simbolkan dengan tanda bintang, berarti dia mengarah ke papan tulis ke sana arah arusnya. Nah, ketika sebuah konduktor dialiri arus listrik, maka akan muncul medan magnet sesuai dengan hukum atau aturan tangan kanan kita. Jempol itu arah arusnya, jari-jari kita adalah arah medan magnetnya. Jadi gini, maka arah arusnya searah jarum jam gini. Nah, ketika kita dekatkan sebuah magnet, misalkan kita dekatkan kutub utara, maka pada konduktor ini itu akan terkena garis-garis medan magnet. Kalau dalam hal ini berarti dari utara ke selatan, berarti ke bawah sini. Kan utara itu garis gaya magnet itu keluar dari utara menuju selatan, berarti dia keluar dari utara gini ke bawah. Nah, ini ada medan magnet searah jarum jam. Kemudian ini ada medan magnet juga searah bawah. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi yang sebelah kiri dari kawatnya, yang arah arusnya ini arusnya yang plus yang kayak tadi ini. Arahnya ke sana, ini ada yang sebelah kirinya itu dia arah garis gaya medan magnetnya berlawanan, dan yang sebelah kanan itu searah. Ini ke bawah semua, ini ke atas, ini ke bawah, berarti yang sini itu adalah berlawanan, yang ini searah. Nah, kalau medan magnet itu searah, bagaimana? Kalau berlawanan arah bagaimana? Nah, itu kita lihat contohnya di magnet ini. Kita tahu semua bahwa ketika kita dekatkan utara dan selatan, utara dengan ketemu utara, maka dia akan tolak menolak. Nah, ini kita gambar garis medan magnetnya. Ini dari utara menuju ke selatan, arah panahnya dari utara ke selatan. Ini juga sama, dari utara ke selatan, utara ke selatan. Nah, jadi ketika medan magnetnya arahnya itu searah, berarti dia tolak menolak. Kalau kita balik, ini selatan, ini utara, maka dia akan tarik menarik. Nah, tarik menarik kenapa? Karena kalau kita perhatikan ini dari utara ke selatan ke atas, dari utara ke selatan ke bawah, yang ini dari selatan ke utara ke selatan ke atas, ini bawah sini, ini dari utara ke selatan. Nah, kita lihat di sini yang sebelah kiri itu turun, yang sebelah kanan dia naik, berarti dia berlawanan. Yang sebelah bawah, yang sebelah kiri dia naik, ini turun, berarti berlawanan arah medan magnetnya. Ketika berlawanan berarti dia tarik menarik. Ketika searah dia tolak menolak, ketika berlawanan dia tarik menarik. Nah, kita lihat di sini.
Ya, ketika dia sama arahnya berarti dia tolak menolak, dan ketika dia berlawanan berarti dia tarik menarik. Nah, ini berarti seperti prinsip kerja motor listrik. Jadi kalau ada konduktor dia memotong medan magnet, maka konduktor itu akan bergerak. Nah, gerakannya bagaimana? Kalau ini kita perhatikan berarti yang konduktor yang kotak ini akan ketarik ke kiri. Karena ini arah arusnya berlawanan. Yang punya konduktor itu ke atas, yang ini magnetnya ke bawah. Berarti dia ketarik sini dan ini ketolak. Di sini ditolak, di sini tarik, berarti maka yang hitam ini itu akan gerak ke sini. Itu prinsip kerja motor. Nah, tetapi karena ini berbentuk plat bukan berbentuk kawat atau kabel, dan anggap aja karena dia berat dan dia misalkan ditahan, maka yang bergeser ke kiri itu bukan ini platnya ini, kotaknya ini, tetapi arusnya yang bergerak ke kiri. Karena arus ini tidak mampu untuk menggerakkan platnya. Kalau misalkan kita pakai hanya satu kabel, itu adalah prinsip kerja motor listrik, berarti dia akan bergerak ke kiri kabelnya. Tetapi karena dia berupa plat yang lebar, maka yang bergerak ke kiri itu adalah arusnya. Berarti arusnya berbelok ke sini. Nah, ini dapat kita lihat di sini. Berbelok ke kiri. Nah, kalau ini misalkan kita balik selatan, berarti nanti beloknya ke kanan. Nah, kalau dia ini utara, belok ke kiri, berarti dia, kalau kita lihat dari sini, itu gerakannya dari sini ke sini, kemudian belok ke sana. Berarti ini adalah positif, ini negatif. Kalau kita ukur berarti ada muncul tegangan. Karena dia awalnya lurus, kemudian dia belok ke kiri, kemudian nanti belok lagi ke kanan. Nah, karena kita ukur dari sini belok ke kiri, itu berarti dia muncul tegangan, dimana arus mengalir dari yang positif ke negatif ke sini. Nah, itulah prinsip kerja dari Hall effect sensor. Nah, kemudian bagaimana contoh komponennya? Ini contoh komponennya kita bisa cari ini dengan seri ini. Ini adalah sensitive Hall effect switch, itu serinya adalah 3141 sampai 3144. Nah, ini adalah Hall effect sensor. Ini bentuknya kecil ya, ini seperti ya kotak hitam itu, IC kakinya 3. Nah, di dalamnya ada apa rangkaiannya seperti ini. Jadi ini ada 3, itu berarti 1, kelihatan ya, ini 1, 2, 3. Ini menggambarkan kakinya ini, yang 3, 1, 2, 3. Kaki 1 itu adalah VCC. VCC itu artinya dia adalah tegangan input. Jadi ada powernya, power masuk, kemudian ada regulatornya, kemudian ada simbol X. Nah, X ini adalah yang ini, elemen ini, platnya ini. Nah, ini kita ukurkan, ini ada outputnya 2, ini berarti yang ini dan ini. Nah, karena ini sinyalnya sangat kecil, itu mungkin ordernya sekitar microvolt, kecil sekali, maka kita butuh penguat. Nah, ini output dari Hall effect sensornya. Ini butuh penguat supaya yang ini awalnya itu adalah microvolt itu bisa menjadi volt, bisa diukur misalkan jadi ya dari microvolt menjadi volt, 1 volt, 2 volt dan seterusnya sesuai dengan nilai amplifiernya. Nah, kalau kita menggunakan sinyal yang keluaran amplifier ini masih analog ya. Jadi maksudnya analog itu dia semakin didekatkan ini, semakin didekatkan magnetnya, maka tegangannya ini akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena kalau kita dekatkan magnetnya, itu berarti medan magnet yang mengenai platnya itu semakin besar. Ini. Ketika medan magnetnya semakin besar, berarti dorongannya ke kiri semakin besar. Dorongannya ke kiri semakin besar, berarti tegangan di sini itu semakin besar juga. Nah, ini adalah output dari yang amplifier ini. Dia masih analog. Nah, kalau kita pakai outputnya amplifier ini kita bisa gunakan sebagai proximity sensor, yaitu alat untuk mendeteksi berapa jarak yang sangat kecil ya, berapa jaraknya. Karena semakin dekat dia tegangannya semakin besar, itu bisa kita gunakan untuk mengukur jarak. Nah, itu masih analog ya. Dan kalau linear bagus nih.
Nah, sekarang ada komponen tambahan yaitu yang namanya skimit trigger. Nah, ini untuk mengubah dari analog ke digital dengan adanya skimit trigger ini. Nah, yang ini adalah komplit yang ini ya. Jadi IC ini itu outputnya adalah digital karena menggunakan skimit trigger. Nah, itu contoh komponennya. Anda bisa kita cari ini serinya di datasheet ataupun bisa beli online banyak. Nah, kemudian ini saya ada magnetnya enggak ya? Ini kan ada, kita itu bisa mendeteksi sinyal keluarnya jika magnet kita dekatkan. Nah, kalau yang ini itu saya terus terang saja belum pernah nyoba, cuma secara logika kalau ini belum ada magnetnya, ini hanya tersedia sensor yang ini aja platnya, berarti ini bisa kita keluarkan sinyalnya, kita bisa memperoleh sinyal jika magnet permanen kita dekatkan ke IC-nya. Kalau besi biasa yang tanpa ada magnetnya maka tidak bisa mengeluarkan sinyal outputnya. Itu kalau di sini belum ada magnet, dan kelihatannya juga belum ada magnet permanennya sih. Nggak tahu, belum nyoba. Ya kalau misalkan ini tidak ada magnet permanen, ini bisa mendeteksi jarak atau benda jika kita dekatkan magnet permanen. Tapi kalau ini udah ada magnetnya, besi biasa pun bisa mendeteksi, maksudnya bisa mengeluarkan sinyal. Nah, ini contoh yang pertama, ada IC seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, aplikasi Hall effect sensor ini adalah sebagai sensor putaran roda kendaraan. Jadi dengan sensor ini itu digunakan untuk mengaktifkan ABS, anti-lock brake system. Ya, bagaimana cara kerjanya? Ini menggunakan Hall effect sensor di ini depannya. Kemudian ini adalah ada magnet permanennya. Nah, ini ada 3 kabel bersama seperti ini ya. Ada supply, ada negatif, ground, dan output. Nah, berarti yang plus dan minusnya adalah supply-nya, yang biru itu adalah output. Output nanti dibandingkan dengan yang negatif, jadi output sinyalnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada magnet permanen, ada Hall effect sensor. Berarti kalau kita mendekatkan sebuah besi ke sini, itu berarti dia bisa mendeteksi atau dia bisa mengeluarkan sinyalnya karena sudah ada magnet permanen. Kenapa kalau kita dekatkan besi ini bisa mengeluarkan sinyal? Kalau kita ingat-ingat di video sebelumnya, mungkin atau di pelajaran SMA ya, itu ketika ada magnet permanen kita tambahkan besi yang tanpa magnet, yang belum ada magnetnya, ketika tambahkan besi berarti magnet itu, kekuatan magnetnya itu akan bertambah. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau ini misalkan ini ada sebuah piringan, kemudian ada gigi-giginya, ini misalkan dihubungkan dengan poros roda, berarti ini saya contohkan 2 ya. Kenyataannya itu ada banyak giginya, tapi saya contohkan 2 aja supaya lebih mudah dipahami. Jadi ketika ini mendekat sini, karena dia sudah menggunakan ini ya, Smith trigger ini, berarti dia adalah digital. Berarti ketika dia mendekat itu akan ini sinyalnya naik. Ketika menjauh dia akan turun, berarti digital. On, ini off. Begitu juga yang ini. Ini kalau mendekat dia on, ketika menjauh dia off. Nah, ini kita bisa hitung RPM dari putaran roda ketika dia bergerak ke sini. Sebagai contoh, kalau ini ada 2 ya, berarti ini mendekat on, ini yang gigi ini nomor 1, saya kasih nomor dulu, gigi nomor 1, ini nomor 2, berarti ini sinyal gigi nomor 1, ini sinyal gigi nomor 2. Nah, ketika dia mendekat dia on, kemudian ketika dia menjauh dia off, kemudian dilanjutkan dengan 2 on, menjauh, 2 off. Nah, ini kalau kita rekam, ini waktunya, ini adalah tegangan sinyalnya, on off karena sudah digital.
maka kita bisa mengetahui waktu dari sini ke sini. Ketika kita tahu waktunya, kemudian kita tahu sudut antar giginya ini, maka kita bisa hitung RPM-nya. Caranya seperti ini. RPM atau omega, bukan RPM ya, ini kecepatan putarnya, masih radian per second. Itu adalah sudut dibagi dengan waktu. Sudut ini, sudut antar gigi dibagi dengan waktu. Nah, ini adalah satunya radian per second. Nah, cara mengubah dari radian per second ke RPM adalah tinggal mengalihkan dengan 60 per 2pi. Nah, 60 per 2pi asalnya dari mana? Dari sini. Jadi ini dalam radian, kita rubah ke dalam putaran. 2pi radian itu kan 360 derajat, itu kan sama dengan satu putaran. Nah, berarti satu radian itu adalah 1/2pi putaran. Ini tinggal dibalik, pindah sini berarti 1/2pi. Nah, yang detik kita jadikan menit, karena RPM kan rotasi per menit atau putaran per menit. 1 detik itu kan 1/60 menit. Nanti tinggal masukkan radian jadikan putaran, berarti tinggal dibagi 2pi, berarti theta per t dibagi dengan 2pi. Kemudian ini per detik, berarti per 1/60, berarti 60-nya ke atas menjadi 60 per 2pi. Ini jadi RPM. Nah, dengan sensor ini berarti terbukti bahwa kita bisa menghitung putaran roda dengan mengetahui waktu antara sinyal yang gigi 1 dengan sinyal yang gigi 2. Nah, ini bukan magnet, ini adalah besi yang ketika kita dekatkan magnet dia menempel. Maka ketika dia di sini dia menguatkan magnet berarti dia muncul tegangannya. Jadi kalau awalnya di sini kan udah ada magnetnya. Awalnya ada di sini, ketika didekati dengan besi dia akan semakin ke sini, itu contohnya. Demikian video dari saya tentang halo efek sensor. Kalau ada kekeliruan mohon dikoreksi. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.